Prioritas pengembangan institusi di Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu dititik beratkan pada unit-unit yang ada di bawahnya. Oleh karena itu, Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu senantiasa memberikan dukungan dan pengarahan pada unit-unit di bawahnya untuk terus meningkatkan kualitas akademik. Fakultas Pertanian didirikan pada tahun 1982. Pada saat itu, Fakultas Pertanian hanya memiliki satu jurusan, yaitu jurusan Budidaya Pertanian dengan prodi Agronomi. Saat ini, Fakultas Pertanian telah berusia 38 tahun. Terjadi peningkatan program yang sangat pesat. Kami saat ini memiliki 8 prodi S1 yang terdiri dari Prodi S1 Agroteknologi, Prodi S1 Agribisnis, Prodi S1 Teknologi Industri Pertanian, S1 Kehutanan, S1 Ilmu Kelautan, S1 Ilmu Tanah, S1 Proteksi Tanaman, dan S1 Peternakan. Fakultas Pertanian juga mengelola 3 prodi S2, yaitu S2 Pengelolaan Sumber Daya Alam, S2 Agribisnis, S2 Agroteknologi, dan mengelola 1 prodi S3, yaitu S3 Doktor Ilmu Pertanian. Penyelenggaraan program pendidikan akademik di Fakultas Pertanian mencerminkan kekayaan yang sangat memadai. Hingga akhir tahun 2019, kualifikasi dosen Fakultas Pertanian menunjukkan hal yang sangat baik. Kualifikasi S3 adalah 46,4% dan 53% berkualifikasi S2. Tentu saja ini akan meningkat dengan pesat karena saat ini Fakultas Pertanian telah mengirimkan 13 dosennya yang akan menyelesaikan program doktor baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pada akhir tahun 2019, Guru Besar Fakultas Pertanian berjumlah 21 orang, dan ini akan meningkat dengan pesat karena pada saat ini di tahun 2020 ada 4 orang dosen yang mengajukan kualifikasi ke Guru Besar, dan kami yakin bahwa itu akan meningkat dengan pesat terus dengan adanya program-program penelitian baik yang dananya ditanggung oleh Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu maupun mendapatkan grant di dalam maupun di luar negeri. Fakultas Pertanian menyediakan infrastruktur yang layak untuk mendukung proses pembelajaran. Gedung administrasi fakultas dengan luas lebih kurang 500 meter persegi. Sebagai pusat layanan di lingkungan fakultas, memiliki kelayakan cukup tinggi untuk menampung kebutuhan penyelenggaraan administrasi akademik. Demikian juga pelayanan akademik di tingkat jurusan dan program studi. Memiliki kantor tersendiri untuk memberikan pelayanan. Fakultas Pertanian saat ini kita mempunyai rencana strategis yang disusun pada tahun 2016 dan kita punya 2 fase, jadi dari 2016 sampai 2020 dan 2020 sampai 2025. 2016 sampai 2020 itu adalah fase penguatan dan konsolidasi, di mana kita memperkuat untuk mencapai visi visi Fakultas Pertanian pada 2025, di mana visi kita pada 2025 itu kita ingin menjadi institusi yang maju, yang punya reputasi internasional, terutama dalam bidang hutan tropis dan ekosistem pesisir. Nah, karena itu kita mencoba melakukan beberapa terobosan yang terkait dengan bidang akademik, pembelajaran, kemudian terkait juga dengan penelitian dan pengabdian. Dalam bidang akademik dan pembelajaran kita berusaha meningkatkan layanan kita kepada mahasiswa, juga proses belajar mengajar, juga support atau daya dukung terhadap proses belajar mengajar tersebut berusaha kita tingkatkan. Kita juga berusaha sekarang menggunakan teknologi informasi. Di Universitas Bengkulu sudah ada platform yang namanya e-learning, dan itu kita mencoba untuk mengoptimalisasi penggunaan e-learning untuk mendukung pembelajaran. Ke depan pembelajaran memang akan sangat
akan sangat bersinggungan dengan teknologi informasi, apalagi kita akan menguatkan sistem yang namanya blended learning. Jadi mahasiswa itu bisa mengakses informasi terhadap pembelajarannya kapanpun dan dimanapun. Itu dalam konteks pembelajaran. Kemudian dalam konteks penelitian dan pengabdian, kita menyusun beberapa program yang itu kita harapkan dapat meningkatkan aktivitas penelitian dan pengabdian dosen. Dalam konteks penelitian dan pengabdian ini ada insentif, ada support pendanaan di level fakultas yang itu dibagikan ke semua prodi. Lalu kemudian juga ada support untuk publikasi internasional dan juga dalam konteks penerapan teknologi bagi pengabdian. Nah, dengan itu kita berharap dosen akan semakin banyak melakukan penelitian sehingga publikasi semakin banyak, terutama publikasi internasional. Kegiatan-kegiatan pengabdian juga akan lebih banyak. Jadi harapan kita dari sisi internal, dari sisi mahasiswa, kita akan menghasilkan lulusan yang mampu berdaya saing, punya kompetensi di masa depan ini. Apalagi sekarang kita memasuki era yang namanya revolusi industri 4.0, sehingga mahasiswa juga kita harus siapkan. Sektor pertanian juga akan sangat berubah ke depan, tidak hanya pertanian yang sifatnya konvensional, tapi bisa jadi juga pengembangan pertanian yang menggunakan teknologi yang lebih maju. Nah, kita butuh mahasiswa-mahasiswa yang mampu menjadi entrepreneur, menjadi wirausahawan pertanian, yang mengerti teknologi, menjadi petani millennials, ataupun kemudian dia juga bekerja di sektor-sektor lainnya. Saat ini, setiap jurusan, program studi, laboratorium, dan dekanat di Fakultas Pertanian telah tersedia jaringan Wi-Fi yang dapat dimanfaatkan oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan. Setiap mahasiswa memiliki akun untuk dapat mengakses wireless internet dengan kecepatan total hingga 800 Mbps atau 256 Kbps per mahasiswa, dan untuk dosen 512 Kbps per orang. Pemanfaatan fasilitas Wi-Fi di lingkungan Fakultas Pertanian dilakukan dengan sistem resource sharing dengan mahasiswa. Keberadaan radio komunitas AgriVoice dan website fakultas menyebabkan arus informasi dari Fakultas Pertanian keluar juga semakin lancar. Fakultas Pertanian juga telah mengembangkan sistem untuk exit survey dan tracer study. Dalam proses belajar dan mengajar, Fakultas Pertanian terdiri atas 10 gedung administrasi perkantoran dan laboratorium, serta memiliki 1 gedung khusus untuk penyelenggaraan perkuliahan, yaitu gedung kuliah bersama. Untuk pasca sarjana, Fakultas Pertanian juga memiliki 1 gedung khusus yang menjadi sentra dalam pelayanan program pasca sarjana di Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Fakultas Pertanian selalu berbenah untuk masa yang akan datang dengan komitmen untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa dan stakeholder yang berhubungan dengan Fakultas Pertanian. Ketersediaan laboratorium beserta sarananya di lingkungan Fakultas Pertanian juga layak untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Laboratorium yang ada meliputi laboratorium agronomi, proteksi, ilmu tanah, kehutanan, peternakan, perikanan, sosial ekonomi pertanian, dan teknologi pertanian. Saya Agustin Sarkani, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Bidang kami sangat berkonsentrasi dengan tumbuh kembang, minat bakat, dan kewirausahaan para mahasiswa. Ada 8 program studi dan kami pun menghimpunnya dalam bentuk 8 himpunan mahasiswa sehingga mereka bisa berkembang sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Selain itu, kami juga memberikan ruang-ruang tersendiri bagi mereka sehingga mereka bisa menumbuhkan kelompok-kelompok minat yang lebih spesifik. Ada dalam bentuk unit kegiatan mahasiswa. Di antara yang kami miliki adalah mahasiswa yang suka akan alam semesta serta tantangan-tantangan yang ada di dalamnya. Mereka terhimpun dalam himpunan kelompok mahasiswa pecinta alam Fakultas Pertanian. Dan untuk di bidang religi, ada juga kelompok-kelompok mahasiswa yang membuat unit kegiatan Muslim Generation Club.
Dan kemudian ada juga mereka yang konsentrasi di bidang-bidang kreativitas inovasi mahasiswa, mereka membentuk unit kegiatan mahasiswa Medika. Di antara kegiatan-kegiatan ini mereka tetap solid dalam himpunan-himpunan profesi itu. Ya, ada 8 himpunan tadi, di antaranya adalah Himpunan Mahasiswa Ilmu Kelautan, Himpunan Profesi Mahasiswa Peternakan, Himpunan Mahasiswa Kehutanan, Himpunan Mahasiswa Proteksi Tanaman, Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah, Himpunan Mahasiswa Agroekoteknologi, dan Himpunan Mahasiswa Teknologi Industri Pertanian. Semua kegiatan-kegiatan ini kami naungi sehingga mereka bisa tetap menjaga konsentrasi bidang keilmuan dan bakat mereka masing-masing. Untuk bidang kewirausahaan, kami meluncurkan beberapa produk, kegiatan-kegiatan yang bersifat inisiasi kepada mahasiswa. Dari tingkat kementerian, ini akan disambut dengan kegiatan-kegiatan kecil di lingkungan-lingkungan tersebut. Di antaranya adalah inisiasi bisnis mahasiswa, yang mulai tahun ini akan kami tingkatkan lagi jumlah penerima dan juga jumlah dana yang akan mereka akses. Nah, sedangkan kegiatan-kegiatan lain itu juga bisa berada dari himpunan-himpunan kedaerahan. Misalnya himpunan-himpunan mahasiswa dari asal mereka tinggal masing-masing. Selain itu, ada juga organisasi mahasiswa yang mereka himpun dalam kegiatan penerima beasiswa tertentu, afirmasi, bidik misi, atau dalam bentuk kumpulan mahasiswa-mahasiswa yang dinaungi oleh beberapa pihak-pihak stakeholder yang memberikan beasiswa pada mereka. Tahun ini kami akan meningkatkan lagi jumlah penerima mahasiswa yang akan berkolaborasi penelitian, research, pengabdian untuk ke luar negeri. Pada tahun lalu ada 5 orang mahasiswa yang kami fasilitasi, begitupun dengan mahasiswa asing. Akan tetapi untuk tahun ini dikarenakan pandemi COVID-19 ini, maka kami hanya memberikan motivasi kepada mahasiswa kami untuk berbentuk riset saja, tidak dalam bentuk pengabdian atau kuliah kerja ke luar negeri. Namun insya Allah pada tahun berikutnya ini akan menjadi concern kami dalam jumlah penerima maupun bantuan-bantuan yang ada tersebut. Kami berharap dari kegiatan-kegiatan yang telah kami buat ini memberikan motivasi lebih kepada para lulusan-lulusan alumni kami, karena alumni kami ini juga memiliki kontribusi yang tinggi terhadap sumbangsi prasarana sarana yang ada saat ini. Pada beberapa tahun yang lalu, mereka memberikan sumbangan dalam bentuk ruang belajar, rumah kawat, dan lahan-lahan praktikum yang diperuntukkan kepada adik-adik tingkat mereka di masing-masing program studi. Dan insya Allah pada tahun ini kami akan melakukan kegiatan temu alumni secara menyeluruh antar lintas generasi yang sekaligus nanti akan mengokohkan betapa pentingnya peran alumni di Fakultas Pertanian Tesara khususnya.